Konsep dasar cara kerja elemen dasar kristal cair atau subpiksel. Elemen kristal cair atau LCD (Liquid Crystal Display) merupakan bahan yang berbentuk antara cair dan padat yang terdiri dari molekul-molekul kristal. Kristal cair ini kemudian dimasukkan dalam wadah yang memiliki permukaan alur-alur seperti gambar berikut. Kristal cair memiliki sifat di mana susunan molekul-molekulnya otomatis akan sejajar mengikuti bentuk alur wadahnya. Wadah bagian atas alurnya berbeda dengan alur wadah bagian bawah sehingga susunan molekul-molekul kristal cair akan seperti dipelintir. Bagian atas dan bawah wadah dipasang polarizer yang disusun dengan beda arah 90 derajat. Jika wadah kristal cair tidak mendapat tegangan, maka susunan kristal akan terpelintir, dan sinar bisa menembus melewati wadah. Jika kristal mendapat tegangan, maka molekul-molekul kristal tersebut tersusun rapi sejajar secara vertikal dan sinar tidak dapat menembus. Atau secara sederhana kristal cair dikatakan dapat diatur buka-tutup seperti jendela dengan cara memberikan tegangan pada wadahnya. Panel LCD tersusun dari ratusan ribu subpiksel. Untuk mengatur buka-tutup masing-masing subpiksel di sini ada ribuan kabel transparan dan sangat lembut yang diatur secara vertikal dari atas ke bawah dan horizontal dari kiri ke kanan. Susunan kabel penghubung demikian sering dinamakan matriks. Sebagai contoh untuk panel kaca dengan resolusi 1280 x 800, maka akan terdapat hubungan kabel vertikal sebanyak 1280 x 3 dan kabel horizontal 800. Masing-masing subpiksel diberi filter warna yang tersusun rapi. Gambar berikut menunjukkan isi atau susunan panel LCD secara lengkap. Pertama, backlight. Backlight lokasi ada di bagian paling belakang. Umumnya menggunakan semacam lampu neon yang dinamakan CCFL yang digunakan untuk menghasilkan sinar putih yang merata pada seluruh bidang layar. Biasanya terdiri dari beberapa buah lampu CCFL yang dipasang berjajar secara horizontal dan untuk model-model baru sudah diganti menggunakan lampu LED. Kedua, diffuser. Diffuser merupakan semacam filter yang digunakan agar sinar dari backlight betul-betul merata pada seluruh bidang permukaan ke arah depan. Ketiga, backpolarizer. Sinar yang dihasilkan backlight mempunyai polarisasi yang acak. Polarizer merupakan sejenis filter yang digunakan agar sinar dari backlight terpolarisasi tunggal secara vertikal. Keempat, panel kaca LCD. Bagian inilah yang sesungguhnya membentuk gambar. Panel kaca terdiri dari susunan ratusan ribu elemen LCD yang dinamakan subpiksel picture element. Jumlah subpiksel tergantung dari besarnya resolusi dan ukuran layar. Masing-masing subpiksel LCD dikendalikan oleh suatu tegangan sehingga dapat menghalangi sinar dari backlight atau meneruskan sinar dari backlight. Jadi LCD berlaku mirip semacam ratusan ribu jendela-jendela kecil yang masing-masing dapat dibuka tutup oleh tegangan matriks pengendali yang dapat mengatur sedikit banyaknya sinar backlight yang akan tembus melewatinya ke arah depan layar. Setiap subpiksel dikendalikan oleh sebuah transistor TFT yang berfungsi mengatur banyaknya sinar dari backlight yang akan tembus melalui masing-masing subpiksel. Kelima, filter RGB. Filter RGB disusun pada piksel-piksel LCD sehingga hampir mirip membentuk semacam lapisan fosfor seperti yang dijumpai pada TV CRT. Tujuannya agar dapat menghasilkan gambar berwarna. Keenam, front polarizer. Front polarizer merupakan sejenis filter seperti back polarizer tetapi mempunyai polarisasi horizontal. Itulah sedikit catatan dari kakek saya, sang profesor. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.